Kali ini saya akan membawa materi dengan menemukan karir ideal melalui pemahaman lapangan pekerjaan dengan pendekatan analitis untuk mahasiswa pendidikan tinggi dengan kelompok saya yaitu Jada Wilana dan saya sendiri Hoirul Arifin. Untuk pertama, cakupan pembahasan agenda. Yang pertama itu latar belakang, pemahaman lapangan pekerjaan, klasifikasi utama, studi kasus 1 dengan judul sektor teknologi, studi kasus 2 dengan sektor bisnis dan manajemen, studi kasus 3 dengan judul sektor kesehatan, dan studi kasus 4 sektor industri kreatif. Faktor penentu, skill yang dibutuhkan, strategi yang pengembangan diri, tahapan yang ideal, dan terakhir kesimpulan. Untuk latar belakang, perubahan teknologi dan kebutuhan industri mendorong transformasi signifikan dalam struktur lapangan pekerjaan. Mahasiswa dituntut memiliki pemahaman komprehensif terkait dinamika dunia kerja agar mampu merancang arah karir secara strategis. Pemilihan karir yang tepat beri implikasi pada efektivitas, pengembangan kompetensi, dan keberhasilan masa depan. Urgensi pemahaman lapangan pekerjaan. Yang pertama, meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan karir, mengurangi resiko mismatch antar jurusan keahlian dan kebutuhan industri. Yang ketiga, memperkuat kesiapan mahasiswa dalam menghadapi persaingan global. Yang terakhir, menjadi dasar dalam menyusun rencana pengembang kompetensi jangka panjang. Untuk klasifikasi lapangan pekerjaan utama, yang pertama itu teknologi dan informasi, yang kedua bisnis dan manajemen, yang ketiga kesehatan dan layanan masyarakat, yang keempat pendidikan dan pelatihan, kelima teknik dan industri, yang keenam industri kreatif dan media. Untuk studi kasus, sektor teknologi kita bisa mengambil contoh Goto Group, Gojek Tokopedia. Yang pertama membuka ribuan posisi software engineer dan analisis dan produksi desainer. Yang kedua menunjukkan perlunya kemampuan digital di berbagai sektor. Contoh kedua dari sektor bisnis, pertumbuhan startup Indonesia. Traveloka, Ruang Guru, Halodoc, memperluas divisi pemasaran digital dan manajemen. Yang kedua, menuntut skill analisis pasar, manajemen proyek, dan komunikasi strategis. Yang ketiga, sektor kesehatan, pandemi COVID-19. Permintaan tenaga kesehatan meningkat tajam, membuktikan sektor ini stabil dan vital dalam kondisi krisis. Yang terakhir, sektor industri kreatif. Pertumbuhan konten digital di Indonesia. Yang pertama, profesi seperti video editor, grafik, desainer, dan konten kreator meningkatkan karena tingginya konsumsi media digital. Perubahan dan UMKM membutuhkan branding visual untuk meningkatkan daya saing. Portofolio menjadi indikator utama rekrutmen tenaga kreatif. Faktor penentu karir. Yang pertama, minat pribadi dan kecenderungan aktivitas yang disenangi. Kompeten teknis hard skill sesuai bidang, soft skill, komunikasi, kerja tim, dan kepemimpinan. Nilai kerja, lingkungan kerja, budaya organisasi, dan fleksibilitas. Prospek industri dalam jangka menengah dan panjang. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, sekarang akan saya lanjutkan untuk yang kemampuan yang dibutuhkan di era modern. Jadi mungkin dari beberapa kalian sudah paham apa yang dibutuhkan di era modern ini. Yang pertama itu adalah kemampuan beradaptasi terhadap teknologi baru. Jadi kalau misalkan kita sudah biasanya itu beradaptasi di lingkungan baru, kalau di era modern ini kita juga butuh beradaptasi terhadap teknologi baru. Lalu itu literasi digital dan analisis data dasar, problem solving tingkat lanjut. Jadi teman-teman juga harus ini ya,
uh, punya problem solving buat di era modern ini. Kemudian ada kolaborasi lintang budaya. Terus yang terakhir itu kemampuan presentasi dan komunikasi profesional. Lalu yang selanjutnya itu adalah strategi pengembangan diri. Jadi di sini teman-teman itu paling enggak harus mengikuti pelatihan atau sertifikasi profesional. Misalnya di sini aku juga udah ngasih beberapa contoh. Itu contohnya ada Google Career Certificate, terus lalu kita mengambil pengalaman magang yang relevan dengan aspirasi karir. Kemudian terlibat dalam proyek penelitian atau pengabdian masyarakat. Terus membangun portofolio yang menunjukkan kompetensi nyata, mengikuti organisasi atau komunitas untuk memperluas jaringan profesional. Jadi dari kelima ini teman-teman itu semuanya itu dibutuhkan untuk kita membuat strategi pengembangan diri. Apalagi kalau ini nanti bisa sangat dibutuhkan kalau sudah masuk ke dunia kerja. Lalu yang selanjutnya itu ada tahapan menemukan karir yang ideal. Di sini ada 5, yaitu ada self assessment, career exploration, career planning, career experience, yang terakhir itu career evaluation. Jadi career assessment itu bagi teman-teman yang belum tahu itu career assessment itu kurang lebih itu adalah mengidentifikasi minat, bakat, kepribadian dan nilai kerja. Jadi buat teman-teman yang mau kerja di bidang ini, di bidang itu harus punya self assessment. Kemudian ada career exploration. Itu adalah menganalisis deskripsi pekerjaan, kebutuhan industri dan tren pasar kerja. Lalu career planning, ya seperti namanya career planning, itu adalah menyusun rencana pengembangan kompetensi dan pengalaman yang diperlukan. Lalu career experience itu adalah melakukan praktik melalui magang freelance atau volunteer. Jadi buat teman-teman yang mau magang atau yang dulu sekolah di SMK itu sudah magang, itu pasti punya yang namanya career experience. Lalu kemudian career evaluation itu yang terakhir, yaitu meninjau kembali tujuan dan menyesuaikan dengan perkembangan diri. Jadi seperti namanya itu evaluasi. Lalu di sini aku juga udah ngasih contoh-contoh dari studi kasus yang tadi. Itu ada tren pekerjaan dari berbagai sektor pada tahun 2019 sampai 2023. Di sini kalau teman-teman lihat, itu yang sebelah kiri sendiri itu adalah teknologi, sampai yang paling kanan itu adalah kreatif. Jadi teman-teman bisa lihat grafiknya ini. Jadi di sini pada grafik ini teknologi itu menunjukkan peningkatan paling signifikan seiring pesatnya digitalisasi. Lalu untuk yang bisnis ini itu tumbuh secara konsisten mengikuti pertumbuhan startup dan korporasi. Lalu untuk yang kesehatan ini naik tajam terutama sejak pandemi, menandakan kebutuhan tenaga kesehatan itu terus tinggi. Lalu yang terakhir itu di grafik yang kreatif, itu meningkatkan stabil seiring perkembangan media, digital, dan ekonomi kreatif. Jadi bisa dilihat teman-teman ini dari teknologi yang 2019 sampai 2023 itu berkembangnya signifikan. Lalu untuk yang bisnis itu berkembangnya itu konsisten. Jadi tiap tahun dia naik terus, tapi naiknya tuh nggak banyak, tapi naik terus. Lalu untuk yang kesehatan bisa dilihat itu dari 2019 waktu awal COVID itu, berarti itu kesehatan sudah meningkat
dari tahun ke tahunnya. Berarti itu juga yang saya bilang tadi itu menunjukkan bahwa tenaga medis kesehatan itu juga dibutuhkan. Lalu untuk yang terakhir itu, untuk yang kreatif, bisa dilihat itu dari tahun ke tahun itu juga naik, tapi naiknya itu enggak seperti bisnis yang konsisten, enggak seperti teknologi yang setiap tahunnya melonjak terus. Jadi kalau yang kreatif ini itu naik, tetapi bareng sama perkembangan media digital yang sekarang. Nah, sudah sampai kesimpulan. Jadi kesimpulan untuk presentasi kali ini teman-teman, itu adalah pemahaman lapangan pekerjaan merupakan fondasi penting untuk membangun karir yang terarah. Kemudian studi kasus nyata menunjukkan bahwa dinamika industri sangat mempengaruhi peluang kerja. Ini yang ketiga, yaitu mahasiswa perlu mengembangkan kompetensi, memperkuat portofolio, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan global. Jadi mungkin itu saja untuk presentasi kali ini teman-teman. Terima kasih banyak.